Shalom. Renungan hari ini berjudul ketika hati terluka berubah menjadi kekerasan. Suatu hari kita membaca berita begini. Seorang remaja melakukan kekerasan di sekolah. Kita terkejut. Kita marah. Kita bertanya, bagaimana mungkin? Namun di balik tindakan yang mengerikan itu seringkali tersembunyi kisah yang sunyi. Tekanan mental, luka batin, penolakan, bullying, kesepian, dan kemarahan yang mungkin tidak pernah didengar. Karena tidak ada manusia yang lahir dengan keinginan untuk menghancurkan. Kekerasan seringkali lahir dari hati yang terluka. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Alkitab berkata bahwa dosa tidak hanya merusak tindakan manusia. Dosa juga merusak hati manusia. Luka-luka yang tidak dipulihkan dapat berubah menjadi kepahitan. Kepahitan yang dipelihara dapat berubah menjadi kebencian. Kebencian yang dibiarkan dapat berubah menjadi kekerasan. Namun mari kita jujur. Kita mungkin tidak melakukan kekerasan fisik. Tetapi berapa kali kita menyimpan kemarahan? Berapa kali kita menikmati kebencian di dalam hati? Berapa kali kita berharap orang yang melukai kita merasakan penderitaan yang sama? Yesus berkata bahwa kebencian di hati adalah akar yang sama dengan kekerasan. Masalah terbesar bukan hanya dunia yang rusak, tapi hati manusia yang terluka dan berdosa. Dan di era digital seperti sekarang, luka ini diperparah. Penolakan menjadi viral. Bullying terjadi tanpa batas. Komunitas ekstrim menawarkan rasa diterima bagi mereka yang kesepian. Identitas palsu diberikan sebagai pengganti kasih yang sejati. Nah, disitulah berhala-berhala modern ini bekerja. Berhala penerimaan, aku harus diakui agar aku bernilai. Berhala kekuatan, aku harus kuat agar tidak dilukai. Berhala identitas kelompok, aku berarti jika aku menjadi bagian dari circle mereka. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dan dambakan itu, berhala-berhala itu semua runtuh. Dan hati yang rapuh berubah menjadi kemarahan. Di tengah luka dan kekosongan, bahkan dua musuh Injil pun muncul. Sebagian orang mencoba menyelamatkan diri dengan menjadi kuat, membuktikan diri, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Sementara sebagian yang lain menyerah, tenggelam dalam kemarahan, tenggelam dalam kebencian, dan tenggelam dalam pelarian-pelarian yang sifatnya merusak. Dan kedua sikap ini, perilaku ini, itu lahir dari hati yang tidak dipulihkan. Namun Injil membawa kabar yang berbeda. Yesus melihat manusia yang terluka bukan hanya perilaku mereka. Ia mendekati mereka yang tertolak. Ia menyentuh mereka yang dihindari orang. Ia memberi martabat kepada mereka yang dianggap tidak berharga. Di kayu salib, kita melihat kasih yang paling mengejutkan. Kristus menanggung semua kekerasan manusia, bukan untuk membalasnya, tetapi untuk menyelamatkannya. Ia disakiti, namun mengampuni. Ia dipukul, namun mengasihi. Ia ditolak, namun menerima. Dan salib menunjukkan bahwa kekerasan tidak dihentikan oleh kekerasan. Kekerasan dihentikan oleh kasih yang berkorban.
Mungkin hari ini Anda tidak melakukan kekerasan, namun mungkin ada luka yang belum sembuh, ada kemarahan yang masih dipendam, ada perasaan tidak berharga yang tidak pernah diucapkan. Nah, dengarkanlah Injil ini. Saudara dilihat, saudara dikasihi, saudara berharga, saudara tidak sendirian. Karena nilai saudara tidak ditentukan oleh penolakan orang lain. Identitas saudara tidak ditentukan oleh luka masa lalu saudara. Kasih Kristus lebih dalam daripada luka-luka hati Anda. Karena itu mari kita bertobat. Kita berani membawa luka dan kemarahan kepada Kristus, bukan untuk menyimpannya. Marilah kita percaya kepada kasih-Nya yang sanggup untuk menyembuhkan hati yang terdalam. Ketika Kristus memulihkan hati, maka kebencian akan kehilangan kuasanya. Ketika Kristus memberikan identitas baru, maka kekerasan akan kehilangan daya tariknya. Ketika Kristus memberi kasih, hati akan menemukan rumahnya. Dunia mungkin membalas luka dengan kebencian, tapi Kristus menyembuhkan luka dengan kasih-Nya. Dan di dalam Dia, hati yang hancur itu dapat dipulihkan. Tuhan memberkati.